Jadi konsep pertama saya akan ngomong perbandingan antara persen dengan rupiah. Nah, kalau yang uang yang disimpan kan awal-awal belum untung, belum rugi ya, berarti 100%. Nah, dia dapat bunga, artinya selama dia letakkan 750.000, ditanya kapan saya bisa dapat 225.000, dikasih oleh bank 225 gitu loh. Kapan? Nah, kalau kamu nabung berapa lama? Saya cek dulu dong, ini berapa persen. Ternyata saya cek ini dapat 30%. Nah, padahal bank itu cuma kasih setiap tahun cuma 15%. Berarti harus 2 tahun dong kan? Benar. Jadi kalau saya mau hitung, saya tulis 15% itu 1 tahun. Sekarang dia maunya dapat 30%. Jadi ini harus berapa tahun gitu loh. Mari kan? Nah, hanya berapa tahun? 2 tahun. Itu cara pertama. Cara ini artinya kamu sudah kuat gitu lah. Jadi kamu bisa memahami kimia dengan lebih baik. Cuma kimia nggak cukup seperti itu. Kimia kamu harus tambahkan lagi. Otak kamu harus pintar bercerita. Ya, jadi pintar bercerita, cerita ulang. Cara kedua adalah saya kemarin ngomong pakai rumus gitu ya. Rumus. Cara mengingat rumusnya gimana? Nah, cara mengingat rumus. Jadi nggak ada yang hafal ya. Cara ingat rumus. Cara ingat rumus. Oke? Jadi saya tentu akan bikin cara ingat rumusnya. Saya bikin soal lain supaya kita bisa membuat rumus sendiri. Supaya kita bisa membuat rumus sendiri. Misalnya gini. Tabung di awal 1 juta. Bunga 10% per tahun. Tanyanya, berapa besar bunga dalam rupiah? Nah, berapa besarnya? Nah, ini paling gampang di SD. Oke, bunga 10%, berarti 10% dari 1 juta. Misalnya dia tabung 1 tahun. Berapa besar bunga? Kali 12 tahun, berarti saya bikin gini. 10% kali 1 juta. Gitu kan? Ya. Nah, ini adalah tabungan awal, persen, dan ini depan ada 1 tahun. Ya, tahunnya atau lama tabung. 1 kali ini ada harganya 1 ya. Dapatlah di sini 100.000. Jadi ini bunga yang didapat. Nah, ini cara mengingatnya. Kamu ingat soal ini gitu. Jadi kalau kamu tidak ngulang-ngulang gitu ya kamu pasti nggak bisa. Jadi intinya jadi apa? Seolah rumusnya begitu gitu. Rumusnya adalah lama kali persentase 1 tahun. Tabungan awal akan sama dengan bunga yang didapat. Kalau saya pakai yang ini, yang ditanya adalah lama tabungan. Jadi lama tabungan kali persennya berapa? Setahun 15%. Kali lagi dengan 1 juta, berapa? 750.000 ya. Dapatnya udah tahu nih, 225 nih. Nah, berarti lama ini pakai aljabar, itu sebabnya kita belajar aljabar. Saya kasih kode apa? Misalnya apa? Biasanya X ya, biasanya ya. Jadi X kali 15 ini kali 750 adalah ini.
Jadi ini. Oke, ini semua kali. Kita mau cari lamanya kan, X-nya ya. X-nya ini. Berarti ini kiri kanan, ini kanan dikali ya. Kalinya semua kali saya boleh coret dong. 2 dan 2. Sehingga nanti dapatnya X sama dengan 225. Salah gini aja deh. Kali 15 kali 75 sama dengan 225. Sehingga X-nya dikali akan jadi bagi. Nah. Ya, ini lamanya dalam bentuk tahun ya. Dalam bentuk tahun. Ngerti? Karena bunga bank dalam bentuk tahun ya, bunga bank. Nah, kalau kamu hitung, ya ini pasti dapat 2 tahun. Dapat 2 tahun. Nah, akhirnya dapat gitu, sama dengan yang itu. Nah, ini yang harus kalian, kalau kalian nggak ngerti yang begini, logikanya kurang jalan, lu pakai asumsi rumus seperti ini. Kan sudah pernah diskon gitu. Ada syarat. Ini lebih, kalau lebih, ini 100.000 diskonnya 10%. Jadi kalau 10% berarti dia dapat potongan 10.000. Lebihnya yaitu 200.000, potong 15. Berarti 30.000, dia totalnya 40.000. Kalau gitu yang harus dibayar berapa? Udah, berarti yang harus dibayar adalah 300.000 dikurang. Nah, ini gampangnya ya. Nah, ini kita ngomong literasi. Membaca untuk mengerti. Boleh nggak usah dikasih jidat gitu loh, yang ini apa, Darren, Stanley nggak di on kan gitu. Declan mengapa tidak di on kan video? Kalau mau off diizin dulu lah ya. Kalau mau off izin dulu. Saya sering ngomong tata krama. Kalian sering lupa tata krama. Oke. Nggak usah bingung gitu. Ini kurang ini dapat 3. Terus yang belakangnya 1/4 kurang 3/5. Dapatnya gini. Ada negatif ya. Kali silang ya. Nah, dapat ini masuk sini. Artinya kita mau bikin 3 kurang ini. Nah, 3 itu boleh saya pecah jadi 2 20/20. Mengapa 20/20 Pak? Karena saya lihat sininya 20, jadi saya bikin ini. Cepat. 20/20 kan 1 tambah 2 kan 3. Nah, ini nilainya sama dengan ini. Sama. Misalnya ya saya tanya, 5 kalau saya mau jadikan 2, berarti kan macam-macam. Ya, saya bisa jadikan dia macam-macam tuh. Boleh begini, macam-macam kan? Boleh begini. Tambah 1 lagi, terserah gitu. Nah, cuma kalau misalnya dia pecahan, misalnya 5 dikurang 3/3, kalau ada pecahan, saya boleh tulis 4 3/3. Lebih cepat. Karena 5 boleh saya tulis gini, ini tambah 3/3 atau 1 tambah 4, 5. Jadi tak ditulis ya tambahnya. Nah, tinggal ini kurang ini berapa? 1. Terus ini dikurang ini berapa? Dikurang 2/3. Selesai. Ya, dapatnya ini. Nggak perlu yang aneh-aneh. Wah, jadikan pecahan biasa. Itu kelamaan hitungnya nanti. Kelamaan hitungnya. Nah,
Karena udah selesai, yang di sini, tadi sini namanya berapa? 2 13/20. Nah, dikurang dengan, ini kalau kurang dengan kurang kayak dikali, karena ada ini, jadi tambah. Itu aja jadinya tuh, jadi tambah. Sama, lo tambahkan aja 24. Pak, yang ini Pak, yang ini kamu tambah di sini aja deh, 13/20 tambah 5/6. Sama-sama ada di angka berapa ya? 60 ya? Bolehlah di angka 60 terserah. Ya. Ini berarti 3 kali ini 39. Jadi kita mencari KPK antara ini dengan ini. Nah, kalau Stanley atau Daran masih bingung seperti ini, mungkin masalahnya ada di SD ya, SD. Ada kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. MTK dasar. Ya, mencari KPK 20 dan 6. Kalau mau cari ya, beginilah mau cari KPK. 2, 10, 25. Ini 2 dan 3. Nah, berarti ini 2 kali 5, ini 2 kali 3. KPK itu apa? Ada yang sama, ambil pangkat besar, tadi ambil ini. Yang lainnya diambil semua. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 5, 60. Itu untuk mencari KPK ya. Oke. Selanjutnya ini dibagi, nanti dikali. Ini bagi ini, ini dibagi. Oke, terus dikali ke atas. Yang ini 60, 10, 50. Pendapatnya adalah berapa nih? 89/60. Boleh saya sebut 129/60. Oke, berarti yang 24 ini harus ditambah dengan 129/60. Kalau ditambah jadi 25, 29/60. Bego bener. Ini tambahnya berarti 6. Oke. 7 berarti ya. Benar. Loh. Jangan di rumah, yang kirim cuma 2 orang. Ya. Tolong lihat di YouTube yang seperti ini. Jadi untuk yang berpangkat bagi itu artinya apa? Ingat nih, ingat ya, ininya sama ya. Ingat, ininya harus sama. Dasarnya sama. Kalau bagi ini kurang. Kalau kali ditambah. Kalau pangkat berpangkat artinya pangkatnya dikali. Kalau akar berarti ini. Akar artinya per. Nih. Nah, kalau sudah, silakan kerjakan soal nomor 7. Nomor 7. Jadi ini karena dia kan tanya A-nya ya. Jadi saya boleh anggap ini B deh, B lah, B aja lah, B. Nah, B karena A sudah ada ya. Nah, apa anggap B aja deh. Nah, biar lebih enak. Nah, B. Benda yang sama. Nah. B dikurang dibagi ini, berarti atasnya dikurang, dapat 3. Ini artinya dikali, berarti kali. Ini udah sama, ditanya A-nya, berarti A-nya, gitu aja. Oke.
Oke, kita lanjut yang lain. Jadi kalau motor gini boleh kali ini kali ini kali ini, terus ini kali ini kali ini. Nah, bentuknya bisa ditulis seperti ini. Jadi yang ini kali dengan ini. Nah, terus yang ininya nah, kali dengan yang merah. Itu boleh ditulis seperti itu. Kalau misalnya pakai salah gitu ya, 6P kuadrat tambah 8PQ 3PQ 4Q kuadrat. Di sini ada yang sama, jadi boleh saya selesaikan karena dia sama. Ini akan jadi 5PQ Oke. Tolong diingat bentuk ini. Banyak sekali orang yang tidak ngerti bentuk ini. Banyak banget. Sudah? Oke. Nah, tolong perhatikan, saya akan menjelaskan ini. Misalnya saya menemukan suatu bentuk yang gini, bentuknya begini ya. Saya mau faktorkan jadi gini. Tolong perhatikan, karena ini memang aljabar yang paling penting. Oke. Boleh saya bikin seperti ini. Tolong lihat ya. Kalau ini saya anggap sebagai X gitu, berarti ini 2PX dikurang QX, betul nggak? Kan X-nya sama, boleh saya keluarin dong, benar? Jadi saya bagi X, berarti apa? Ini bagi ini dapat 2P. Ini dibagi ini dapat, betul nggak? Oke. X tadi berapa? Ini kan? Ini kan? Berarti ini adalah 3P tambah, betul kan? Sama kan? Cuma dibalik aja. Tadi saya letakkan di depan. Jadi ini namanya faktor. Karena cuma bentuknya itu begini gitu. Ini dia ada pengurangan di sini, tapi difaktorkan jadi gini. Kalau saya akan X, berarti bentuk ini akan jadi gini. 2PX min QX. Nah, ini ada yang sama. Aku keluarin dong. Ini bagi ini dapat ini. Ini bagi ini dapat ini. X itu apa? Ini. Oke, jadi ini dikali yang ini dikali ini dapatnya ini udah 2X dikali 1 dapat 2X. Yang merah ini dikali 3X dapat 6X. Ini dikali ini dapat ini. Kalau yang negatif positif ya. Negatif. Nah, sekali saya balikkan. Bagaimana yang X kuadrat kita mau ubah ke bentuk faktor? Pak, faktor itu apa sih Pak? Nah, maksud faktor adalah bentuk perkalian. Kalau faktor itu adalah bentuk perkalian. Kalau ini kan bukan bentuk perkalian kan? Ini apa? Bentar. Tambah kurang, betul lah. Kalau perkalian ini, lihat. 2X kurang 2 dikali 3X tambah 1. Nah, kalau faktor berarti perkalian. Kita SD dulu ada ngomong gini di SD. Tentukan faktor prima, betul nggak? Dari 12. Ya kan? Nah, kita pakai gini ya kalau faktor prima. Ya kan? 26
Nah, artinya perkaliannya berarti 2 pangkat 2 kali 3. Nah, faktor itu artinya perkalian. Prima itu artinya bilangan-bilangannya harus prima. Bilangan prima, nggak boleh ada bilangan yang bukan prima. Itu namanya faktor prima. Nah, kalau tanya faktor Pak, faktor 12 Pak, bukan faktor prima, berarti 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, atau negatif 1 kali negatif 12, negatif 2 kali negatif 6, negatif 3 kali negatif 4. Nah, ini namanya perkalian 12. Jadi faktor itu adalah perkalian. Bisa ini, bisa ini. Jadi ditanya, dari pengurangan mau jadikan perkalian, gimana jadinya? Jalannya gimana? Oh, ini masih bisa kita sederhanakan. Aku sederhanakan dulu, jadi gini. Jadi dibagi 2 semua gitu. Jadi 2 saya faktornya 6, 4 dan 2. 2 kan? 3, 2, 1. Nah, ini sudah faktor. Sudah perkalian, tapi ini belum. Masih bisa difaktorin lagi. Udah, ubah lagi. Nah, faktornya gimana, Pak? Faktor ini. Oke, coba dilihat. Ini dikali ini. Lihat ya. Jadi ini min 3A. Faktornya. Tolong cari faktornya dulu. Ya, tolong ini min positif. Bisa min 1 kali 3. Tak lagi ya. Bisa juga yang sini positif, sini negatif, yaitu 1 kali min 3. Setelah selesai, lihat. Keduanya harus dijumlah. Ini dijumlah. Dapatnya harus min 2. Tolong lihat, min 2. Dapatnya harus min 2. Kalau yang ini di sini ya, ini kali ini min 3. Kita bikin faktornya. Nah, mana yang berikut ini kalau dijumlahkan dapatnya min 2. Ini kan? Nah, jumlah min 2. Berarti faktornya adalah satu kita. Oke, tolong ya, ikuti aja. Kamu turun gini aja, ikuti ya 3x. Ikuti 3x, karena sini 3x, 3x. Letakkan faktornya ke dalam. Ini plus 1 ya, berarti plus 1, ini berapa? Min 3. Sudah belum? Sudah? Ya. Nah, sini kalian akan dapatkan sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda saya ngomong di sini. Apa itu? Tolong dilihat. Jadi, saya tidak akan ngomong bagaimana dari ini nanti kamu bisa ke bentuk yang semula. Oke, saya akan berikan cara yang tadi. Kalau ini kamu akan dapatkan nilai yang salah. Oke, kalau ini kamu akan mendapatkan nilai yang salah. Hati-hati. Karena kita tahu bentuk aslinya adalah ini. Bentuk aslinya adalah ini. Oke? Kita nggak boleh letak sini 3x, 3x. Nggak boleh. Tolong lihat. Oke. Kita nggak tahu faktornya sini ya. Oke. Kamu letakkan sini tetap sama saja. Letakkan di sini, mungkin saya lebih cocok ini karena ada 3 ya, saya letakkan sama dengan 3. Tambahkan x di sini artinya tambah x 1. Tolong lihat di sini, tolong lihat angka sini. Saya ngomong faktor ya.
Ngerti? Kalau gini ngerti? Min 3 kamu tambahkan X di sini. Terus yang ini di sini. Coba, ini tambah ini memang ini kan? Sudah bilang? Terus kamu belah dari 2. Cari faktor 3X dengan 3X. 3X yang faktornya kan? FPB-nya. Ini dapat X, betul ya? Ini dapat 1, gitu. Oke. Sudah? Yang ini ya? Belum yang ini ya? Belum yang ini. Jadi mencari FPB ini dengan ini. Ya 3X FPB-nya. Ini bagi ini dapat X. Ini dibagi ini dapat min 1. Selanjutnya yang ini. Kamu lihat sini ada 1 cuma tak ditulis. Ya. Berarti kamu ambil ini sebagai satunya. Tetap ini begini, betul kan? Ini bagi ini dapat ini, jadi bagi ini dapat ini. Betul? Sudah? Tadi barusan saya ngomong apa? Saya baru ngomong kayak ini. Ini boleh saya tulis ini. Betul kan? Boleh ini kan harusnya untuk mendapatkan ini. Betul? Betul ya? Ini sama. Berarti kalau gini boleh saya tulis gini dong. Betul? Betul kan? Karena di sini tidak ada, di sini nggak ada 2 gitu ya. Ini kan kali ya. Jadi 2 ini kamu kalikan ke sini aja. Sehingga dapatnya adalah 2X kurang 2. Jadi yang 2-nya kamu boleh ke sini dan boleh ke sini, bebas. Tapi karena di situ ada bentuk ini, jadi ini saya kalikan ke sini. Karena soalnya begini ya, saya mau cari yang mirip. Jadi kamu bisa dapat yang ini. Ya.